Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini ada mbaknya tapi nggak ada namanya ya, maaf banget. Jadi di sini mbaknya tanya seperti ini, Mbak, aku kerja baru 7 bulan, majikanku hamil muda. Mbak, tambah anak lagi, enaknya minta gaji nambah kalau udah mau habis kontrak. Mbak sih. Oke teman-teman, jadi di sini buat kalian yang baru pertama kali datang ke Singapura dan nggak tahu ataupun belum tahu tentang kenaikan gaji itu sistemnya, apakah setiap kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin sekiranya berat harus minta kenaikan gaji atau harus menunggu finish kontrak. Oke, so di sini ya Mbak ya, buat yang pertama kali nih ya, mungkin mbaknya ini baru pertama kali, oke, karena pertanyaannya juga seperti itu. Untuk misalkan kalian ya merasa, wah majikanku tambah anak lagi nih, bakalan tambah pekerjaan lagi, apa lebih baik minta gaji naik lagi ya? Bukan seperti itu Mbak ya. Tentang kenaikan gaji itu ada ininya, peraturannya ya. Bisa jadi setelah 1 tahun di situ, bisa jadi harus nunggu finish kontrak, tergantung dari majikannya. Kalau majikan baik loh Mbak ya, kita nggak minta tambah gaji, itu majikan ngasih tambahan sama kita. Seperti halnya tetangga saya tinggal di satu blok sini, oke? Teman saya tuh teman-teman ya, teman saya tuh nggak minta yang namanya kenaikan gaji, tapi justru majikannya ngomong sendiri, ini gaji kamu saya naikkan 50 lah, seperti itu loh ya. Jadi di sini yang namanya kenaikan gaji kalau di Singapura nih ya, harus nunggu 1 kontrak, harus nunggu 2 tahun finish. Setelah kalian renew, setelah kalian tambah kontrak lagi dengan majikan yang sama, barulah kalian bisa yang namanya minta tambahan gaji ya. Sama halnya seperti saya, waktu kemarin saya renew ya teman-teman, di sini kan saya tambah kontrak lagi ataupun bisa dibilang lanjut dengan majikan yang sama, karena di kontrak yang pertama sudah habis, sudah pasti harus lanjut lagi di kontrak yang kedua. Untuk itu di sini kan antara sang majikan dengan kita harus ngobrol, harus ngomong ya, nantinya di kontrak kedua ada kenaikan gaji sekian. Nah, di situ apakah kita setuju atau tidak? Jadi di sini misalkan kita setuju ya kita ngomong setuju. Kalau misalkan menurut kalian, wah pekerjaannya banyak, anaknya banyak, masa gajinya cuma dinaikin 20, masa cuma dinaikin 30, ya seperti itu kan. Jadi di sini harus ada kesepakatan, biar nantinya kalian itu bekerja, kalian itu nggak gerundel Mbak, kalian itu tetap ya, namanya pekerjaan ya harus dipekerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bener apa enggak ya? Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian baru pertama kali datang ke Singapura, anak majikan misalkan sudah 3 nih. Terus saat ini hamil muda, tambah lagi 1, sudah pasti nanti tambah lagi pekerjaannya. Terus gajinya masih rendah nih, bukan rendah ya, tapi standar lah ya. Yang baru pertama masuk kan 550 tuh ya, terus nanti belum termasuk uang libur, oke? So di situ mbaknya merasa keberatan, loh kok gajinya segini tiba-tiba sekarang hamil lagi. Yang namanya hamil kan mungkin nggak direncanakan karena anaknya sudah 3 ya, dan di sini mbaknya nggak bisa yang namanya minta kenaikan gaji seperti itu, nggak ada Mbak. Nanti yang ada malah majikannya itu ketawa ya, karena apa? Nggak ada tuh peraturan seperti itu. Kenaikan gaji baru 7 bulan minta kenaikan gaji, nggak ada. Saya aja yang di sini itu loh Mbak ya, belasan tahun di sini, meskipun saya itu dipekerjakan ya, dulu saya dipekerjakan di 2 rumah ya, itu saya nggak pernah tuh yang namanya minta kenaikan gaji secara tiba-tiba, itu nggak pernah ya. Padahal kalau pagi saya dibawa ke rumahnya si Ama ya, kalau malam pulang ke rumah si Emem, kayak gitu. Saya nggak pernah minta kenaikan gaji, tapi karena di sini saya berpikir majikan saya itu baik,
Misalkan majikan saya tuh makan apa aja, dia tuh selalu berbagi sama saya kayak gitu. Jadi di sini saya itu benar-benar nggak perhitungan ya. Tapi di sini alhamdulillah majikan memang baik. Saat saya ulang tahun tuh ada lah ya yang namanya kita dapat ampau. Saat hari raya itu ada ampaunya, saat Chinese New Year itu ada ampaunya, saat Christmas kita dapat hadiah ya kayak gitu alhamdulillah. Jadi dari sini saya tuh berpikiran nggak macam-macam lah, nggak aneh-aneh. Saya juga nggak muluk-muluk minta kenaikan gaji, enggak. Justru majikan saya sendiri, mem saya sendiri itu ya, setiap 2 tahun tuh bilang sendiri sama saya, gaji kamu sekarang setelah 2 tahun saya naikkan sekian. Nah seperti itu loh teman-teman. Jadi di sini saya itu nggak minta, justru majikan sendiri yang ngasih kenaikan, karena majikan juga sudah tahu bahwasanya rule ataupun peraturan di Singapura kalau sudah finish 2 tahun ya itu kita dapat kenaikan. Tapi ada juga, nggak semuanya ya, tapi ada juga tuh majikan yang nggak mau ngasih kenaikan gaji sama kita. Ada mungkin ya itu pekerjaannya yang santai-santai aja. Mungkin majikan berpikir kamu di sini kerjanya bisa dibilang nggak berat ya, jadi majikan nggak mau ngasih kenaikan. Tapi di sini soal makan ya, soal semua kebutuhan itu dicukupin sama majikan. Untuk itu majikan nggak mau ngasih kenaikan gaji. Tapi ada juga yang mungkin majikannya pelit dan saat finish 2 tahun nggak ngasih kenaikan gaji. Seperti itu juga ada, hal seperti itu juga ada di Singapura ini. Pokoknya ceritanya bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari nasib. Apakah nasib kita itu beruntung atau apes ya kayak gitu. Yang namanya kita mengadu nasib nggak ada yang tahu. Pokoknya berdoa aja, pokoknya minta aja sama Allah yang terbaik buat kita ya kayak gitu. Karena apa? Kita di sini itu dijauh, benar-benar kita itu merantau ya, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari siapapun. Di sini kita sendirian ya. Kalau misalkan kita capek ya kita capek sendirian. Keluarga kita yang ada di Indonesia nggak ngerti, nggak tahu, nggak bakalan ngerti kalau kita nggak ngomong ya. Terus kalau misalkan kita itu di sini kita kena komplain, kita diomelin majikan, semua keluarga kita juga nggak bakalan tahu kalau kita nggak ngomong, bener apa enggak ya. Jadi di sini buat kalian semuanya ya yang saat ini sudah berada di Singapura dan pekerjaannya bertambah secara mendadak ya, yang awal mulanya sih nggak ada pekerjaan itu, terus tiba-tiba dikasih pekerjaan itu, sudah pasti kan merasa beban lah ya, apalagi yang baru pertama kali. Kalau sudah lama di Singapura mah sudah biasa, hal seperti itu wajar. Yang penting kita harus berpikir naik turun teman-teman ya. Misalkan pekerjaan kita itu seperti itu, terus majikan kita lo baik ya, nggak ada salahnya kita mempekerjakan hal ataupun bekerja ataupun membantu mengulurkan tangan tuh nggak ada salahnya ya, tergantung dari majikan kita. Berpikirlah yang positif teman-teman ya, jangan sampai kita itu berpikir yang selalu negatif, oke? Kayak gitu. Karena apa? Pikiran yang positif insya Allah akan mendatangkan hal-hal yang positif. Tapi kalau pikiran yang negatif itu akan mendatangkan hal-hal yang negatif juga, oke? So buat kalian semua, misalkan ya saat ini kalian itu berada di Singapura ya, saat ini kalian benar-benar merasa ya Allah berat banget pekerjaanku, ternyata ya Allah pekerjaanku kok banyak banget, ya Allah aku merasa beban, capek dengan pekerjaanku. Sabar ya Mbak ya, sabar, semuanya sama, semuanya seperti itu. Saya dulu juga seperti itu ya. Jadi di sini nggak ada yang gampang. Menjadi seorang TKW memang capek Mbak, capek banget, memang capek banget. Menjadi seorang TKW misalkan gajinya besar, tapi memang capek, kita kerjanya tuh terus muter terus. Sebelum kita itu jam istirahatnya datang ya terus kita itu harus bekerja terus. Dan di sini jarang banget majikan itu yang mau ngasih kita kebebasan untuk main HP, itu jarang banget ya. Kebanyakan majikan itu kepengen kita itu benar-benar fokus dengan pekerjaan, terus bersih-bersih rumah terus kayak gitu ya. Terus kepengennya majikan itu kepengen rumahnya itu bersih terus tuh ada ya. Pokoknya beraneka macam lah teman-teman, tergantung dari nasib kita ya. Ada juga yang majikannya tuh cincai banget, pokoknya
Yang penting kamu menjaga anak saya, rumah terlihat bersih, oke. Tapi ada juga yang majikan menginginkan menjaga anak sambil bersih-bersih. Lah nanti kalau anaknya jatuh bagaimana? Ya enggak? Ya di sini beraneka macam. Pokoknya tergantung dari kitanya aja. Kitanya bisa sabar apa enggak? Kalau kita bisa sabar, insya Allah kita lolos. Tapi kalau kita enggak sabar, ya akhirnya kita akan pulang ke Indonesia dengan kehampaan, dengan tangan kosong. Sayang banget. Hal seperti itu sangat disayangkan. Karena apa? Perjuangan waktu pertama kali datang ke Singapura, kalian masih ingat nggak? Waktu kalian daftar masuk ke PT. Di PT kalian ngapain aja, Mbak? Di PT kalian setiap harinya ngapain aja, Mbak? Ya, setelah sampai di rumah majikan, kalian baru kena sedikit masalah, terus kalian akhirnya down. Akhirnya kalian merasa menyerah, ya, nggak maulah. Hal seperti ini saya lanjutkan. Lebih baik saya pulang aja ke Indonesia. Lebih baik cari pekerjaan aja di Indonesia. Pekerjaan apa, Mbak, yang bisa ngasih bayaran seperti di Singapura ini? Yang bisa ngasih gaji seperti di Singapura ini? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya yang sudah sampai di Singapura ya, saya selalu ngasih kalian saran bersabar. Bersabar, bersabar, bersabar. Memang itu kuncinya untuk meraih kesuksesan. Nggak ada hal lain selain sabar ya. Semoga saja teman-teman saya semuanya diberikan kemudahan, diberikan ketabahan, diberikan kelancaran agar bisa finish kontrak, agar bisa kembali pulang ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga di Indonesia dengan membawa hasil seperti itu ya. Ingat, Mbak, di Indonesia cari duit susah, cari uang susah, cari pekerjaan susah, kebutuhan terus bertambah. Setiap hari kita perlu makan ya. Yang namanya orang makan tuh deres banget. Kebutuhan di Indonesia tuh banyak banget, Mbak. Yakin. Nanti kalau Mbaknya sudah pulang ke Indonesia bingung, nanti mau belanja uang dari mana, membayar listrik uang dari mana, membayar anak sekolah uang dari mana, arisan uang dari mana, untuk nanti sumbangan uang dari mana, belum nanti kebutuhan yang lainnya uang dari mana. Susah, Mbak. Untuk itu buat teman-teman semuanya bertahan, sabar sakwetoro nggih, Mbak nggih. Semoga semuanya diberikan kemudahan, bisa finish kontrak, bisa pulang ke Indonesia itu benar-benar dengan membawa hasil. Memang seperti ini loh, Mbak, kehidupan yang sebenarnya real menjadi seorang TKW di Singapura. Nggak gampang ya. Tetap sabar, telaten, semangat. Pokoknya harus tetap mendekatkan diri selalu sama Allah. Semoga bisa goal, semoga bisa sukses. Amin. Oke teman-teman, nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian bisa lolos dalam waktu 1 kontrak. Kalian kalau misalkan benar-benar nggak tahan ya harus gimana ya, kalian agar bisa bertahan itu bagaimana caranya? Harus dibikin dablek, sendablek, dablek. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.